Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online juga selamat pagi. Dan hari ini kita melihat dalam kitab yang baru, kita membaca kitab 1 Petrus. Waktu tadi pagi, waktu saya merenungkan Petrus orang pertama pemimpin gereja dan salah satu murid yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam keadaan demikian, pihak yang ditulis di ayat pertama dikatakan, yaitu kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Asia Kecil dan Bitinia. Bagi kita juga, termasuk orang-orang yang menerima surat ini. Tentu kita bukan di zaman dalam penindasan, tetapi Tuhan menggunakan kehidupan Petrus sebagai batu karang gereja. Petrus adalah batu karang dengan batu dasar gereja ini berbicara kepada jemaatnya. Dan situasi masa itu, para jemaat telah percaya pada Tuhan, dan orang-orang asing sulit bagi orang-orang asing untuk percaya Tuhan. Yang awalnya dipenuhi dengan budaya Yunani, Roma, akhirnya mereka bisa percaya Tuhan. Kita harus memahami suasana gereja dengan suasana gereja sekarang, besar kecilnya sangat berbeda. Sekalian kita telah percaya terhadap Kristus telah mengalami bertahun-tahun dan juga kesaksian yang tidak dapat dihitung. Kembali hari ini kita merenungkan bagaimana kita percaya Tuhan. Kita telah mendengar banyak kesaksian bersamaan kepercayaan kita dengan dasar dan juga sistem. Kita mengalami banyak pekerjaan Roh Kudus, tetapi bagi zaman dulu, bagaimana jemaat asing bisa percaya Tuhan? Walaupun Yesus orang Yahudi, di budaya orang Roma, mereka jumlahnya terkecil, dan orang-orang ini percaya Tuhan. Dalam kepercayaan Tuhan, mereka perlu dikuatkan. Kita melihat pembaca dari sekitar 1 Petrus, pergumulan yang mereka hadapi lebih besar daripada kita. Kesusahan, kesulitan yang mereka hadapi lebih banyak daripada kita. Tetapi Petrus, dia pernah melihat Tuhan, meraba Tuhan sebagai muridnya Tuhan. Dia mengalami Tuhan berubah rupa di bukit. Dia dengan matanya sendiri melihat kemuliaan Tuhan. Tapi dia mengalami di mana hendak melepaskan kepercayaannya, di mana Yesus, dia setelah wafat, dia hendak meninggalkan identitasnya untuk pergi menjadi nelayan. Tetapi pada Tuhan yang hidup menampakkan diri pada dia, menyuruh dia untuk bangkit mengembalakan domba-dombanya, menguatkan domba-dombanya. Sejak saat itu Petrus masuk dalam takdirnya. Sampai pada 10 tahun kemudian, di kitab surat pertama, dia terus menguatkan para jemaat. Dia terus hidup misi dari Tuhan dan juga menanggapi keperluan di zaman itu. Dan hari ini bagaimana kita melihat kitab 1 Petrus ini? Perjalanan pertama, kita harus masuk di dalam suasana masa itu. Satu agama tidaklah lancar, dan kepercayaan kita harus menghadapi kesulitan dan kesusahan.
Tapi kita tahu Petrus dia menerima kerajaan surga. Seperti kita sekarang membahas kitab Matius, dia orang yang duduk di hadapan tata Tuhan menanggapi panggilannya, dan dia sendiri mendengar kerajaan surga telah dekat. Dia telah melihat kerajaan surga. Bahkan penglihatan ini diteruskan kepada para jemaat. Dan hari ini kita harus masuk dalam gambaran yang demikian. Apakah kita umat yang telah melewati ujian? Dan hari ini dengan tema hari ini, umat kerajaan Allah yang telah diuji. Apa perbedaan ada kerajaan surga dengan tidak ada kerajaan surga? Yaitu reaksi pertama dalam menghadapi kesulitan. Petrus mengalami masa belum ada kerajaan surga. Adakah kalian merenungkan mengapa Petrus begitu mudah menanggapi panggilan Tuhan? Kamu merenungkan awal hidupnya seorang nelayan. Lagi pula dia bukan penelayan yang miskin. Dia punya perahu, dia punya pekerjaannya sendiri. Ada bagian dia punya keterampilan sendiri. Tetapi mengapa waktu Tuhan memanggil dia langsung melepaskan jalannya dan menanggapi Tuhan? Dia mengalami tidak ada kerajaan surga dan dalam hidupnya tidak puas menghadapi pemerintahan Roma. Sebagai identitas orang Yahudi, dia orang yang takut akan Tuhan. Pada saat Yohanes Pembaptis hadir, dia sangat menghormati. Sampai penampakan Yesus, perasaan tidak puas. Oleh karena kerajaan Allah, ia mendapatkan kepuasan. Pada saat dia setelah menerima kerajaan surga, dia terus memberitakan kebenaran. Kerajaan surga sangat berharga. Kerajaan lebih besar dari segala penganiayaan dan kesulitan, dari segala kesengsaraan. Kita masuk di ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dikatakan yang mengatakan yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikutuskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Ini poinnya mengatakan yaitu yang dipilih. Jemaat non-Yahudi bisa percaya Tuhan oleh karena pilihan. Oleh karena Roh Kudus kita taat, kita dikuduskan dan taat dalam bagian dalam pilihannya. Kerajaan umat Allah adalah merupakan pilihan. Seperti kita renungkan waktu perjalanan kita selama percaya Tuhan, kamu renungkan makna daripada kamu percaya. Seperti di dalam kebaktian, mengapa kamu seperti terharu? Awalnya kamu orang yang ateis, tetapi waktu kamu masuk arena, waktu dipanggil kamu mengangkat tangan, kamu diundang di tempat itu, kemudian dipilih oleh Roh Kudus, kemudian dipilih. Ini dalam suasana masa itu di dalam jemaat orang asing, dan para jemaatnya sulit untuk mendapatkan pilihan. Mereka masuk dalam identitas ini. Kita masuk di poin yang kedua. Identitas ini membawakan percobaan. Menghadapi percobaan harus punya pandangan surgawi. Ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bagi jemaat orang asing, mereka dipenuhi dengan pengharapan. Kamu bayangkan dengan sulit mereka dipilih masuk dalam kepercayaan ini dengan segera menghadapi di mana orang Yunani merupakan masyarakat penuh dan juga penuh dengan penalaran. Waktu mereka menerima kepercayaan terhadap Yesus, mereka akan mendapat tantangan dari penalaran mereka, dimulai dari Yesus. Yesus disalibkan oleh pemerintahan Roma. Jadi di seluruh agama atau kepercayaan bagi budaya orang Roma, adakah pengharapan? Tapi saat mereka percaya Yesus, Petrus memberi semangat bagi mereka menghadapi penganiayaan. Kamu harus membawa suatu pengharapan penuh. Bahkan di ayat keempat dikatakan tersimpan, ada suatu bagian yang tersimpan di sorga bagimu, yaitu kamu yang terpelihara dengan kekuatan Allah oleh karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan di akhir zaman. Dia mengajar para jemaat yang menghadapi penganiayaan, ubahlah pandanganmu pada saat kamu menghadapi kesulitan, kesusahan. Kalau kamu melihat dengan pandangan matamu, maka kamu akan menemukan tidak ada pengharapan. Mungkin pengharapan hanya pengharapan dari akal. Adakah saudara-saudari semua menghadapi pergumulan dalam kesulitan? Pengharapan penuh dengan pengharapan yang penuh dan juga pengharapan yang sangat tipis. Menghadapi tantangan, situasi banyak perubahan. Pada saat kita menghadapi perubahan, harapan yang tidak hidup, mulut kita akan selalu berkata, kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan menyediakan, kita serahkan kepada Tuhan, percaya Tuhan akan menyediakan. Tetapi kita hidup dalam kepercayaan dalam mulut kita, kembali dalam keadaan sesuatunya pengharapan kita itu tidak hidup. Kita tidak melihat bagian yang dari surga. Mata kita melihat keselamatan yang disediakan di akhir zaman. Kita tidak lagi mengerti apa yang dimaksud dengan kegembiraan dan juga tidak tahu berbagai hal berduka dalam berbagai percobaan. Di kebaktian utama saya membagikan khotbah, maksud itu temanya jangan khawatir. Saya waktu memberitakan khotbah ini dalam proses persiapan sangat sulit, sebab saya seminggu saya mempersiapkan khotbah, menyerahkan untuk jangan khawatir. Tapi tuan rumah yang saya sewa rumah seketika memberitahukan saya tidak menyewa rumah ini padamu. Sesungguhnya saya masuk dalam kekhawatiran. Di saat itu saya harus mengambil keputusan. Salah satu, saya khawatir harus mencari rumah dan terus melihat suasana di dalam pemasaran. Pikiran saya terus memperhitungkan, dapatkah saya menemukan yang saya cari, apakah yang saya inginkan, apakah saya hidup dalam tidak ada pilihan lagi, saya harus memilih. Dalam kesusahan besar ini bagian yang terkecil. Kalau saya melihat dengan pandangan mata, sesungguhnya
Pengharapan saya apa itu? Pengharapan cuma di ujung bibir. Saya serahkan kepada Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan menyediakan, tetapi di dalam hati itu, dalam hati saya tidaklah hidup. Waktu saya selesai berkhotbah di mimbar, Pastor Joshua di situ memberikan tambahan. Saya menemukan saya tidak menanggapi dengan pengharapan kerajaan surga, tetapi hanya meripit apa yang terjadi. Pandangan surga dengan pandangan di bumi sebagai ganti. Saya sangat mengerti apa yang dikatakan oleh Petrus. Apa yang dimaksud hidup, suatu yang hidup yang penuh pengharapan. Dalam menghadapi berbagai percobaan, ini mudah menguji kita apakah kita hidup dalam pengharapan kerajaan surga. Pada waktu kamu istirahat, mungkin itu kesusahan atau bencana atau kabar keluarga yang lagi sakit atau menghadapi anggota sel yang digembalakan dalam suatu yang titik terendah. Saudara semua, kita perlu pandangan surga yang diterima Petrus dari Yesus. Seorang yang dengan pandangan surgawi dari Tuhan yang hidup, jadi dikatakan oleh berbagai percobaan mungkin kamu akan berduka cita, tetapi kamu akan menerimakan kegembiraan akan kerajaan surga. Seperti ayat ke-7, maksudnya supaya ialah untuk membunyikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas fana yang diuji kemurnian dengan api. Saudara semua, ujian ini harus dinyatakan. Iman kita harus lebih berharga daripada emas. Waktu Tuhan menyatakan dirinya, yang kita dapat apa? Yaitu puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Setiap hari kita harus menggunakan iman yang demikian. Yang kita terima yaitu bukan satu bagian yang tidak akan rusak, tidak akan cemar, tidak akan layu. Kita dalam Petrus menerima iman yang demikian dan akan kita hidup. Kita pernah mengalami waktu kita menghadapi kesulitan, kesengsaraan, bagaimana kita menerima iman ini. Saudara semua, kita harus menerima pandangan surga. Hari ini bagaimana kita melihat orang di sekitar kita. Kita harus belajar dengan pandangan surga untuk melihat, menghadapi kesulitan, melihat dengan pandangan surga. Melihat demikian, saya terpikir oleh saya, Simo selalu berkata bahwa sampah diubah menjadi pupuk. Sampah dapur menjadi pupuk. Mengembalakan di gereja, apa dimaksud sampah dapur? Ayat itu bagian dalam kepercayaan kita, ada bentrokan. Dalam hidup kita banyak sampah dapur. Sampah-sampah ini tidak seharusnya dimau dan talabau. Ada baiknya harus dipotong, bahkan dibuang. Tapi pandangan surga apakah itu? Rupanya sampah dapur bisa menjadi pupuk. Saya mengatakan dalam suasana pengembalaan di gereja, banyak kesusahan dan tantangan. Allah tidak mendirikan gereja yang tanpa cacat, tanpa angin badai, yang seperti dialami Petrus, Paulus, semuanya juga perkara. Dalam suasana mereka juga yaitu berbagai percobaan.
menghadapi setiap pujian dan tantangan. Mereka dengan iman menanggapi, tahu bahwa Allah yang berkuasa. Kita tahu iman kita bisa mengatasi berbagai percobaan. Jadi saya mengingat Pastor Joshua dan Simo memimpin gerejanya, banyak keadaan saya masuk dalam merenungan, mungkin iman saya bisa goyah, mungkin saya akan melepaskan iman saya. Tetapi Pastor Joshua dan Simo mempunyai pandangan surga. Waktu melihat berbagai percobaan, iman kita mengatasi, dan di surga punya bagian. Bahkan sampah bisa menjadi pupuk yang dan juga yang rusak bisa menjadikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus yang ini harus kita pelajari, menjadi umat yang telah melewati ujian. Selain kerajaan surga, Petrus lebih lagi menegaskan bahwa keselamatan yang telah disediakan. Ayat 8 sampai dengan 12, waktu menghadapi percobaan lebih mengalami keselamatan yang telah disiapkan. Atau aku menghadapi percobaan harus mengerti betapa berharganya keselamatan. Ayat ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya pada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat, kamu bergembira karena sukacita kemuliaan yang tak dikatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dia berkata, walaupun kamu belum melihat Yesus, kamu belum pernah melihat Kristus menyatakan dirinya di hadapanmu, tapi kamu telah mengalami satu hal. Kamu tidak tahu mengapa waktu kamu percaya dia, dipenuhi dengan sukacita yang penuh dengan kemuliaan, kegelapan hidup dicinari langsung sirna karena dipenuhi sukacita karena percaya pada Tuhan. Sukacita yang pernah juga dialami oleh Petrus dan para murid-muridnya, jemaatnya gereja juga mengalami, kamu juga jemaat asing juga kamu mengalami. Oleh karena kamu percaya Yesus Kristus, itulah keselamatan jiwamu. Sebab karena percaya, roh dan jiwamu diselamatkan. Tapi seberapa berharganya keselamatan ini? Ayat ke-10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Dari nabi-nabi di perjanjian lama, mereka telah menubuatkan ada keselamatan ini. Di dalam roh mereka, Kristus menyatakan, dikatakan mereka telah berbuat tentang kasih karunia untukmu. Bahkan pada saat Roh Kudus datang, kepada mereka telah Roh Kudus yang memberikan kesaksian penderitaan yang diutus dari surga. Waktu saya membaca sampai di sini, saya merasa Pak Petrus sangat hafal akan perjanjian lama dan imannya tidak hanya berhenti pada Yesus menyatakan diri. Petrus imannya tidak hanya menyaksikan Tuhan hidup, tapi iman Petrus dimulai dari perjanjian lama. Dia membaca hukum Taurat Musa dan kitab para nabi. Dia tahu betapa berharganya keselamatan ini. Dan saudara-saudari semua, berharganya keselamatan ini di saat menyatakan dalam kesulitan. Kita tidak melihat Yesus, tapi dalam menghadapi percobaan,
Setiap kali kita harus menggunakan iman, maka kita mendapatkan sukacita. Setiap kali kita membaca Alkitab, dalam perjanjian lama setiap ayat-ayat juga menyatakan keselamatan ini sampai di perjanjian baru. Di perjanjian baru orang baru mengerti apa dimaksud dengan Mesias, apa itu keselamatan. Di perjanjian lama hanya seperti pemahaman di luar, tetapi di dalam perjanjiannya baru kita baru benar-benar memahami. Saudara semua, adakah konsep keselamatan ini dalammu? Banyak cara kita terhadap keselamatan. Kita tidak melihat keselamatan itu telah disiapkan dari berabad-abad yang lalu. Yang kita terima keselamatan itu di mana kita terima Tuhan, kita diselamatkan. Kita terima keselamatan, Tuhan mengampuni dosa kita, kita dibenarkan. Tapi saudara semua, pada saat kamu memahami keselamatan ini telah keselamatan dari sejak zaman dulu, maka kamu mengerti akan penciptaan keselamatan. Jadi Tuhan bukan hanya kita untuk diselamatkan seperti telah dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama, bahkan kita baca kitab Yesaya, kitab Yeremia. Waktu kamu dulu membaca mungkin merasa tidak ada hubungan denganmu, tapi waktu kamu hari ini membaca kitab 1 Petrus atau terhadap gereja 611, Tuhan terus memberi petunjuk tentang imamat yang rajani. Bagi saya sendiri semakin merasakan bahwa perjanjian lama ada hubungan dengan kita, dan pilihan itu telah ditetapkan. Dan hari ini kita datang di gereja dalam renungan pagi. Adakah kamu membayangkan bahwa kita duduk komunitas yang berada di sini? Jawaban adalah merupakan jawaban yang nubuatan dari para nabi. Saya membayangkan di mana ada Yesaya, Yehezkiel di tengah-tengah kita. Tahukah kamu apa yang dipikirkan dalam hatinya? Dalam iman saya merenungkan, bayangkan keadaan ini. Apa yang dimaksud yaitu perjanjian keselamatan yang telah disiapkan ini. Saya percaya waktu mereka duduk dalam keadaan ini, mereka lebih mengerti akan nubuatan yang mereka terima. Rupanya pohon kebenaran ada di sini. Lebih mengalami imamat yang kerajaan iman. Apa itu maknanya? Tulang yang hidup. Apa maknanya? Di sini keselamatan, komunitas keselamatan. Dalam gambaran ini apa maknanya bagi kita? Kalau bagi Petrus, dia jelas, dia tahu kita menerima keselamatan sangatlah berharga, dan bagi kita keselamatan ini pilihan yang telah ditetapkan dari zaman dulu. Saat kita menerima keselamatan ini, keselamatan jiwa, kita harus tahu makna daripada Injil yang telah disiapkan. Dalam komunitas ini telah dipilih. Kita umat pilihan Allah, umat kerajaan surga. Bahkan kita menerima Injil, kita juga harus memberitakan Injil. Dan Injil yang kita beritakan, saudara semua, kita harus dengar dengan jelas bahwa Injil yang harus kita sampaikan, ya tentu kita harus memberitakan Yesus Kristus menyuruh kita percaya Tuhan untuk diselamatkan. Tapi bagaimana kita memberitakannya dengan jelas dan penuh kekuatan? Kita harus tahu bahwa yang kita katakan bukan Injil di perjanjian baru, tetapi seluruh dalam kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, pilihan dalam keselamatan. Kita harus memberitakan kekuatan dalam kitab
1 Petrus ini. Bab ketiga 13-12. Di sini Petrus terhadap jemaat memberikan satu perintah ayat 13 untuk letakkan pengharapanmu. Letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu waktu pernyataan Yesus. Dia memberikan semangat bagi umat kerajaan ini untuk membawa pengharapan. Pengharapan apa itu? Yaitu seperti pengharapan waktu umat Israel keluar dari Mesir. Orang Israel keluar dari Mesir tidak tahu poinnya. Mereka dialah berada di Mesir 400 tahun, kamu mengatakan tanah Kanaan mereka tidak tahu, tapi pengharapan mereka letakkan di situ. Apa yang dimaksud letakkan pengharapan dalam keselamatan? Yaitu Allah menyelamatkanmu. Dia tidak akan di tengah-tengah membiarkanmu. Jadi saudara semua, waktu kita diselamatkan, Allah tidak akan di tengah-tengah kita membiarkan kita. Dia tidak hadir di tengah kita. Bagi saya selalu mengingatkan bahwa waktu Allah bisa menyelamatkanmu dalam hutangmu, dalam Allah bisa keluarga yang retak atau menerima bantuan sosial, Tuhan, seperti kakak saya diselamatkan, bahkan ibu saya dari putus asa atas rumah tangga diselamatkan. Di hari-hari ini Tuhan selalu hadir. Inilah pengharapan seluruhnya bagi jemaat asing. Dengan susah payah kamu menerima pengharapan, mendapatkan pengharapan ini, kamu harus percaya dalam menghadapi kesulitan sekarang. Kuatkanlah imanmu, berpegang pada Tuhan, letakkan pengharapan. Bagi saya, iman saya kurang menghadapi generasi atas saya dan di bawah saya. Dalam menghadapi panggilan saya percaya Tuhan mempersiapkan bagi saya, tetapi waktu saya melihat generasi atas saya tetap ada khawatir menghadapi keturunan saya, pendidikan yang akan datang, pertumbuhan mereka, apakah bisa rusak, apakah dia bersedia mengikuti Tuhan dan takut akan Allah. Hari ini dia di gereja kebaktian minggu, apakah dia juga seperti menghafal doa Bapa Kami? Apakah mereka sungguh percaya Tuhan diselamati? Masih dalam perjalanan yang jauh. Waktu saya membaca 1 Petrus, pengharapan seluruhnya umat Allah. Mereka umat yang kudus keluar dari Mesir membawa pengharapan ini. Bagimu dan aku juga harus membawa pengharapan ini. Dan perintah yang kedua yaitu harus hidup kudus, sebab hendaklah kamu kudus dari hidupmu seperti Dia yang kudus yang memanggilmu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi jemaat asing masa itu, mengapa Petrus membawa perintah ini? Sebab orang asing, mereka bangsa asing, tidak non-Yahudi yang tidak melihat kebangkitan Yesus, menghadapi Petrus memberi semangat bagi mereka, penuhi pengharapan. Jangan hidup seperti dulu untuk menuruti hawa nafsu. Kamu harus hidup dan jangan lagi mencontohkan perbuatan nenek moyang yang sia-sia. Ayat 18. Jangan mencari barang yang fana, bukan pula emas
perak dan emas 19:18 mengatakan dalam perjanjian baru yang membawa karena percaya diselamatkan, kehidupan membawa pengharapan, bersamaan juga mengatakan perjanjian lama bagaimana keluar dari Mesir, melewati Paskah, melewati Laut Teberau, masuk ke tanah Kanaan, perjanjian. Saudara semua, kita harus tahu kita adalah umat kerajaan surga. Waktu kita membaca, kita harus lagi membaca harus membaca perbedaan antara umat kerajaan Allah. Kita harus serius dalam menerima pengharapan seluruhnya, menghadapi keadaan orang rumah tangga, bahwa pengharapan menghadapi seperti yang dinyatakan Yesus ini tanda dari kerajaan surga. Apa yang dimaksud imamat kerajaan surga? Imamat yang rajani di tempat kerja, kamu harus melihat akan Kristus yang hidup dalammu. Kamu berbicara dengan orang juga harus menerima pengharapan dari kebangkitan Yesus. Kalau kita selalu hidup dalam kepahitan, kita khawatir orang lain tidak akan melihat hadirat Allah di tengah-tengah di dalam kita. Kita harus mempunyai pengharapan demikian, dan kita harus kekudus yang berbeda dengan orang lain. Dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Bersamaan waktu kita baru membaca seluruh kitab imamat. Di kitab imamat mengajarkan kita bagaimana menjadi umat kerajaan surga yang kudus. Bagaimana dengan konsep kekudusan dalam hidup kita. Bersamaan umat kerajaan surga harus menghidupi kekudusan. Kekudusan dan kenajisan ada perbedaan. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan memilih kita. 22 dan sampai 25. Umat kerajaan Allah harus tahu sesuatu. Kesulitan akan berlalu, hanya firman Allah akan tetap selama-lamanya. Kita tahu akan kesusahan akan berlalu dalam proses ini. Bagaimana kita melewati, yaitu supaya mengamalkan kasih persaudaraan tulus ikhlas. Dalam kesusahan, dia memberi semangat bagi jemaat di masa itu. Perkara yang bisa kamu lakukan, kamu bukan untuk menentang kerajaan Kaisar pemerintah Roma. Kamu tidak perlu untuk berdebat terhadap kepada saudara Yunanimu, tetapi dan juga tidak perlu di situ bertentangan dengan saudaramu, tapi di sini untuk saling mengasihi. Harus sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, dan juga firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Saudara semua, hidup kita penuh dengan tantangan. Walaupun kamu percaya Tuhan, walaupun kamu datang ke gereja 611, mungkin di dalam perkara hubungan masih ada pergumulan. Ada kalanya hubunganmu sangat buruk, ingin kamu menyerah. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan Allah juga demikian. Bahkan kamu mengalami tantangan, berbagai tantangan hari ini dalam suasana di tempat kerja, hal yang sulit. Tapi saudara-saudari semua, hari ini kita harus melihat umat kerajaan Allah yang melewati ujian. Kita tetap menggunakan pandangan surga. Kita harus tahu bahwa kita umat yang telah keluar dari Mesir. Walaupun hari ini kamu masih di padang gurun, mungkin kurang selangkah lagi kami masuk tanah perjanjian, atau kamu telah berada di tanah perjanjian, pasti masih tetap ada peperangan.
tapi kita harus menerima akan iman dari Petrus dan dengan Roh Kudus. Dari surat 1 Petrus, kesusahan akan berlalu tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Berpeganglah pada kebenaran ini, kebenaran yang telah melewati perjanjian lama dan baru. Kita telah menerima keselamatan. Kiranya Tuhan memberikan iman ini kepada kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Saudara semua, mari kita menyembah Tuhan yang memberi pengharapan bagi kita, Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah berkorban di kayu salib, yaitu Yesus. Saudara-saudari, kita sangat bersyukur Tuhan telah menyatakannya di dalam hidup kita. Dalam
kerajaan surga. Kita bersyukur kita telah dipilih pada Tuhan dan kompetisi yang dikuduskan untuk memberkati bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Kita berpegang pada identitas kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memberikan anugerah bagi kita, keselamatan ada pada kita. Haleluya. Dan kami memuji Engkau, kami tahu kami punya kelemahan. Engkau telah mempersiapkan kami seberapa punya kelemahan, tapi Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau telah menyediakan segala kebutuhan kami, bahkan di tengah Engkau menolong kami sehingga masuk juga dalam bagian dari imamat yang rajari. Terima kasih Tuhan, Engkau dipilih oleh keluargaku juga dipilih oleh-Mu, dan hidupku dipilih oleh Engkau, mengalami keselamatan dari-Mu. Dari tidak ada pengharapan meraih pengharapan di dalam-Mu, disembuhkan dan iman. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan Yesus bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sejak kejadian Engkau menyelamatkan, bahkan dari sejak penciptaan Engkau telah mempersiapkan, bahkan Engkau yang akan datang Engkau menyediakan keselamatan dan kebangkitan. Tuhan, aku bersyukur oleh karena darah-Mu, oleh karena pengorban-Mu. Yesus, terima kasih bukan oleh karena apa yang aku lakukan, tetapi Engkau telah memberikan segalanya. Terima kasih Yesus, di dalam keluargaku, di kampungku, di kuburan di sana tidak ada orang yang menginjilkan, tetapi Tuhan, Engkau menarik aku kembali dari api sehingga aku mengenal Engkau. Terima kasih Engkau memilih aku, memilih adikku, ayahku, doakan orang rumahku satu persatu kepada Engkau sehingga mereka menjadi anak-anak dalam kerajaan-Mu. Tuhan, aku berterima kasih oleh sekarang, juga bersyukur oleh karena saudara-saudari kami dipilih menjadi imamat yang jadi bangsa yang kudus. Kami memuji Engkau dalam anugerah-Mu, dalam keselamatan-Mu, kehidupan kami mengalami kuasa-Mu sehingga hidup kami berbeda. Terima kasih Tuhan atas pilihan-Mu. Engkau berkata, Tuhan, oleh terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu pengharapan yang penuh. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur Engkau membawa kami dalam pengharapan penuh. Tapi Tuhan, kami juga tahu dalam kehidupan di dalam hati kami masih ada tidak ada harapan, seperti pengharapan yang hilang. Saudara-saudari semua, kamu bisa berbagi kesulitan apa yang kamu hadapi. Mungkin kesulitan dari ekonomi, di mana kamu tidak ada pengharapan. Gunakan di ayat ke-3 sampai ayat ke-9 untuk saling memberkati. Sebab kita juga harus mendapat bagian dari Tuhan yang penuh dengan sukacita. Iman kita setelah diuji, kita mendapatkan kemuliaan, kehormatan, bahkan keselamatan jiwa.
kita saling memberkati supaya suatu yang hidup penuh dengan pengharapan memenuhi kita. Tuhan, Engkau mengudara pandangan kami. Yesus, aku berdoa pada saat membawa di mana anak-anak punya kebutuhan khusus, satu persatu kesulitan mengatasi keterbatasan pertumbuhan mereka, membawa anak-anak kami untuk terus mengalami terobosan. Di minggu ini kami harus pergi ke misi trip di Taipei. Tuhan, kami berseru padamu, kami memohon kepadamu, dan kami nyatakan bahwa di dalam Engkau telah yang tidak akan rusak, yang tidak akan berkarat, bagian surgawi telah Kau siapkan bagi kami. Bukan kami harus melakukan, tapi Tuhan Yesus, Engkau telah menyediakan bagi keluarga yang kebutuhan khusus ini. Dalam situasi mungkin Engkau memberikan berbagai sukacita, kegembiraan Engkau berikan akan seluruh keluarga SIN ini. Kami serahkan kepada Engkau. Engkau curahkan sukacita surgawi-Mu di tengah-tengah kami. Dengan bersandarkan Engkau, kami meraih kemenangan. Yesus, oleh keluarga kami berdoa padamu, Tuhan, Engkau memberikan membawa pengharapan penuh. Engkau berikan hidup yang penuh pengharapan dalam keluargaku. Oleh karena Engkau, keluargaku tidak dicemarkan, tidak akan rusak, bahkan di surga ada bagian surgawi. Dan lagi pula kami harus kudus, sebab Engkau kudus. Jagalah kami agar kami punya kemampuan untuk mempersiapkan kiranya keselamatan yang dibesarkan di keluargaku dan juga dalam keluarga kami harus dipenuhi sukacita penuh, dan dalam berbagai percobaan kami bisa menghadapi ujian. Dan kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, menghormati Engkau Allah yang menang dan menang lagi. Berilah tanda kemenangan di keluarga kami, mengatasi segala kuasa berhala, kuasa dari kegelapan, mengatasi segala kuasa yang bukan dari Tuhan, sehingga keluarga kami hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, kami berterima padamu, dan Engkau memberikan pandangan yang baru agar kami melihat untuk penderitaan kami, penganiayaan, kesusahan yang kami hadapi. Kami tahu semuanya ini adalah percobaan, dan juga kami harus meraih kemuliaan, kehormatan lewat ujian ini. Engkau memberikan berkat
bagi kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan, keselamatan Kau berikan pada kami, dan kami mengalami ujian, percobaan, tapi kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau memberikan hidup penuh pengharapan, Kau berikan pada kami. Yesus segala kecewaan dengan kuasa, segala kata-kata dusta, kekecewaan, beri pengharapan pada kami. Buang segala kekhawatiran kami. Haleluya. Kita tahu hidup kita tidak selamanya lancar, bahkan di dalam kita mengikuti agama kita pun akan menghadapi berbagai percobaan. Tetapi di dalam percobaan ini kita bisa terus melatih iman kita. Hanya dengan peluasan iman kita ini, di hari Tuhan yang akan datang memuji kita, sehingga hidup kita mendapat kehormatan dalam kehidupan kita. Penuh hidup kita bisa menghadapi berbagai ketakutan, kekhawatiran. Kita mohon pada Tuhan agar iman surgawi ini diberikan kepada kita, agar kita percaya Dia Allah yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan kuasa. Dia yang berkuasa, yang sampai selama-lamanya. Di dalam segala kesalahan kita tidak perlu takut, agar pandang kita tertuju pada Tuhan. Kita tidak memandang pada kesusahan, kita seluruhnya percaya Tuhan kita akan mengatasi segalanya. Allah yang penuh dengan kemenangan. Mari kita mohon Tuhan agar iman surgawi ditambahkan bagi kita, agar pandangan kita berubah, agar hidup kita diberluas, agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita tahu berkat ini bukan mengandalkan darah kita, bukan kekuatan kita, bukan menggunakan perkasan, tetapi iman surgawi yang datang dari katanya dari Allah. Mohon Tuhan memberikan kepada kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau. Berikan iman surgawi-Mu pada kami, pandangan surgawi-Mu. Walaupun kami menghadapi badai apapun, kesulitan apapun, kami tetap akan teguh. Setiap tantangan kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas segala. Engkau menguji iman kami, agar waktu kami selalu menghadapi ujian, kami dibentuk seperti emas yang murni. Tuhan berikan iman ini kepada saudara-saudari kami, agar kami lebih dalam lagi mengalami Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini
Tuhan Yesus, aku berterima kasih padamu sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Saudara semua bersama di mana kita terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkatimu. Roh Kudus sendiri memberikan mahkota keselamatan bagimu, terlebih dari kepikiranmu, dari jiwamu sejak dari zaman dari penciptaan. Tuhan telah memilihmu dan Tuhan memberkatimu. Kata-kata ini terpahat dalam hati dan pikiranmu. Kamu akan percaya diri, tidak lagi akan hidup dalam menuduh imitasi diri sendiri, tetap sebab Tuhan sejak dari kejadian penciptaan telah memilihmu. Dia melihat kita berharga dan bahkan setiap rambut kita juga telah dihitung dan nama kita telah ditulis dalam kitabnya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kamu dipenuhi dengan kasih, bukan hanya mengasihi dirimu sendiri, bahkan kamu saling mengasihi antar sesamamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu sebagaimanapun hidupmu, baik dari sekarang lagi diberkati atau dalam pergumulan, dalam berbagai percobaan, bahkan lagi dalam ujian. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, di dalamnya dipenuhi dengan iman, bukan iman hawa daging, tapi iman yang dari tahta Tuhan, bahkan tahta yang kuat yang tak akan goyah. Iman ini akan semakin kuat di dalammu. Dalam nama Yesus memberkatimu. Ada perkara mungkin kamu telah berdoa cukup lama dan menanti cukup lama, dan nama Yesus memberkatimu. Bukan putus asa, bukan kecewa, bukan takut, tetapi di tempat ini kamu melihat hidup penuh dengan pengharapan, sebab kamu percaya yang kamu nantikan, yang kamu harapkan, Tuhan pasti akan menggenapi bagimu. Dalam nama Yesus memberkatimu. Tidak meneladani nenek moyangmu atau kehidupan cara hidup yang sia-sia, bersalah pada Tuhan dalam berbagai tradisi budaya. Dalam nama Yesus kamu selalu diperbaharui. Dalam nama Yesus, dalammu ada jiwa yang taat kepada Roh Kudus, bahkan kamu bisa, oleh karena punya iman, kamu bisa memutuskan segala pikiran, harga atau kebiasaan hidup atau segala sesuatu kebiasaan dari nenek moyangmu yang telah yang berdosa Tuhan, dan bahkan dalam kutuk-kutuk ini dari turun temurun semuanya diputuskan, semuanya dihancurkan. Dalam nama Yesus memberkatimu dalam hidupmu menjadi hidup demikian diberkati. Pilihlah untuk hidup dalam kekudusan, dalam hidupmu, dalam kata-katamu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Orang lain juga melihat kamu orang yang hidup dalam kekudusan. Demikian memberkatimu dalam nama Yesus Kristus. Amin.